Selamat datang di Museum Macan. Saya Asri Winata, saya menjabat sebagai asisten kurator. Ini adalah pameran solo dari perupa asal Jepang, Chiharu Shota. Beliau lahir di Osaka, Jepang tahun 1972. Bisa dibilang pameran ini merupakan pameran terbesar yang kami tampilkan setelah pandemi. Tapi tidak hanya untuk Museum Macan sendiri, pameran Chiharu Shota The Soul Trembles ini merupakan pameran terbesar yang pernah didedikasikan untuk beliau sendiri. Di pameran ini kami menampilkan sekitar 100 karya yang dengan beragam media, mulai dari foto-foto, kemudian instalasi beliau, kemudian ada drawing, patung, kemudian tidak hanya karya saja, kami juga menyertakan sejumlah arsip-arsip dan dokumentasi dari proses kekaryaan beliau, karya-karya awal beliau berupa video dan foto. Sekarang kita sudah berada di satu ruangan di area galeri Museum Macan. Di sini di dalam ruangan ini ada satu instalasi yang dibuat oleh Shota-san. Instalasi ini kita bisa lihat, ini judulnya Uncertain Journey. Kita bisa lihat bagaimana benang-benang merah ini semuanya memenuhi seluruh ruangan ini, dan kemudian terkait dengan 6 perahu yang ada di dalam ruangan ini. Nah, seperti judulnya, Uncertain Journey, itu perjalanan yang tidak pasti. Itu adalah satu hal yang terus muncul dalam karya-karya Shota. Jadi pertanyaan akan kemanakah perjalanan ini itu mengarah gitu dalam kehidupan ini. Nah, merah untuk Shota itu, satu, dia menyimbolkan keterhubungan, koneksi antara diri kita dengan lingkungan sekitar kita. Itu juga simbol warna darah yang memungkinkan kita untuk hidup selama darah itu mengalir. Dan di beberapa kebudayaan, khususnya di Asia Timur, itu ada semacam folklore bahwa kayak kalau ada benang merah yang terikat di jari kelingking gitu, itu biasanya disebutnya seperti ya itu soulmate gitu. Nah, itu ada semacam cerita-cerita seperti itu gitu. Karya ini, Uncertain Journey, sebetulnya merupakan kelanjutan dari satu karya yang beliau tampilkan di Venice Biennale ke-56 ketika beliau mewakili Jepang waktu itu di Venice Biennale. Tapi ini mungkin bisa dibilang ini gubahan yang lebih abstrak dari apa yang beliau tampilkan di Venice Biennale tersebut. Di situ beliau merasa bahwa kenapa nanti simbol-simbol perahu ini akan terus berulang sampai belakang. Beliau betul-betul merasa bahwa ketika beliau menampilkan instalasinya di Venice Biennale tersebut, beliau merasa bahwa perahu tersebut, simbol perahu tersebut betul-betul membawa dia dalam sebuah perjalanan menemukan orang-orang dan hal-hal baru. Jadi di situ dia membuka dialog dengan dan bertemu dengan banyak orang baru gitu. Dan akhirnya dari situ beliau memutuskan untuk melanjutkan instalasi ini gitu ke depannya. Nanti kita akan lihat lagi beberapa karya yang juga kurang lebih menggunakan simbolisasi yang sama. Nah, sekarang di belakang saya dan di atas saya ada sebuah instalasi yang berjudul Where Are We Going? Kalau tadi kita sudah lihat tiang warna merah, sekarang kita lihat ada perahu-perahu yang terbuat dari atau tersusun dari ribuan untayan benang dengan struktur yang berwarna hitam ini.
Nah, ini kalau tadi merah itu adalah simbol kehidupan, simbol memori, simbol keterhubungan. Putih bagi Shiota itu adalah pertama simbol kemurnian. Simbol kemurnian, simbol kesucian, tapi di beberapa kebudayaan juga banyak dikaitkan dengan ide tentang atau pemikiran tentang kematian. Kayak seperti misalkan kita ada seseorang yang meninggal, itu dipakaikan baju berwarna putih gitu. Putih juga bisa dibilang seperti blank canvas. Jadi itu adalah bisa dibilang putih itu merepresentasikan sesuatu setelah kehidupan di dunia ini. Jadi what's life after death gitu. Itu pertanyaan beliau. Setelah ini apa? Setelah kehidupan itu ada apa? Seperti itu kira-kira. Kita bisa lihat perahu-perahu ini menggantung mulai dari bawah sekali dekat dengan lantai, perlahan-lahan seperti melayang ke entah kemana gitu. Jadi itu dia pertanyaannya, where are we going? Sekarang kita sudah ada di ruangan berikutnya yang menampilkan karya instalasi berskala besar oleh Chiharu Shiota. Di ruangan ini kita menampilkan satu karya instalasi yang berjudul In Silence. Karya ini diciptakan oleh beliau itu pertama kali tahun 2002, walaupun kemudian sudah mungkin traveling ke beberapa negara juga ya gitu. Karya ini terinspirasi dari memori masa kecil beliau. Jadi beliau waktu itu berumur 9 tahun ketika itu ada sebuah kebakaran yang terjadi di rumah tetangganya. Jadi rumah tetangganya itu kebakaran. Nah, satu pagi dia keluar dari rumahnya dan dia melihat sudah ada sebuah piano yang hangus terbakar di situ. Nah, di momen-momen itu beliau itu sedang sering-seringnya main ke rumah tetangganya ini dan memainkan piano itu. Nah, di pagi ketika dia melihat piano itu hangus terbakar, anehnya dia merasa bahwa piano itu menjadi semakin indah perwujudannya, gitu. Jadi dalam kekaryaan Chiharu Shiota itu ada sebuah konsep yang seringkali dibicarakan, kontras antara ada dan tidak ada. Jadi ada sebuah konsep namanya presence within absence atau keberadaan dalam ketiadaan. Saya pikir ini salah satu karya yang bisa menggambarkan konsep tersebut dengan cukup jelas. Jadi di momen beliau melihat piano itu hangus terbakar, dia sadar betul bahwa dia tidak akan pernah lagi bisa mendengar dentingan suara piano itu ataupun memainkan piano itu lagi. Tapi piano itu sudah musnah, sudah hilang. Tapi di situ piano itu akhirnya mengambil wujud, tetap ada di dalam memori beliau, begitu. Kita bisa lihat bareng-bareng instalasinya, akan masuk ke dalam. Konfigurasi instalasinya sendiri itu sengaja dibuat seperti seakan-akan ada sebuah resital piano yang tentu saja tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah ada. Pianonya sudah terbakar, pianisnya tidak ada, di situ ada sejumlah kursi penonton yang nggak ada siapa-siapa. Jadi ini seperti sebuah resital piano yang tidak akan pernah terjadi gitu. Sekarang saya sudah ada di dalam instalasi lain dalam pameran ini, masih oleh Chiharu Shiota tentunya. Instalasi ini berjudul Inside Outside. Instalasi ini dimulai ketika beliau sudah pindah ke Jerman. Nah, kita bisa lihat di sini ada jendela-jendela tua
dengan kaca-kaca beberapa di antara itu sudah pecah. Jendela-jendela ini beliau kumpulkan dari construction site yang memang sesungguhnya adalah sisa-sisa dari reruntuhan tembok Berlin. Nah, kulit adalah satu konsep yang juga terus-menerus dieksplorasi oleh Shiota dalam kekaryaannya. Jadi beliau bilang bahwa kalau kulit pertama kita adalah kulit manusia, kulit kedua kita adalah pakaian yang kita kenakan, kulit ketiga kita adalah tembok-tembok yang mengelilingi kita, entah itu dalam bentuk rumah, gedung, atau apapun yang melindungi kita. Jendela-jendela ini menyimbolkan bagaimana kita ada di dalam dan apa kita bisa melihat keluar, bisa melihat apa yang terjadi di luar. Nah, sekarang di sebelah kanan saya ada sebuah instalasi lain yang berjudul Reflection of Space and Time. Kita bisa lihat di sini ada satu kerangka besi berwarna hitam yang terbalut dengan benang-benang hitam, dan kita bisa lihat ada dua gaun putih di dalamnya. Tapi aku selalu tanya ke teman-teman, di sini teman-teman lihat ada berapa gaun sebetulnya? Di tengah rangka ini ada sebuah cermin yang memisahkan kedua gaun tersebut. Kalau kita bicara soal objek fisik, itu ada dua. Kita bisa lihat ada satu gaun di sana dan ada satu gaun di sini. Tapi kalau kita bicara soal apa yang kita lihat sebetulnya, kita bicara soal 4 objek. Gaun ini dengan refleksinya dan gaun yang lain dengan refleksinya. Nah, karya ini berkaitan dengan masih lagi-lagi konsep soal kulit yang terus dieksplorasi oleh Shiota. Bagaimana dia mengatakan bahwa pakaian itu yang kita kenakan adalah kulit kedua kita. Itu simbol dari identitas kita. Dan dengan menggunakan cermin dan refleksinya, Shiota menambahkan lapisan makna dan pertanyaan tentang konsep identitas tersebut. Sekarang kita sudah ada di samping instalasi besar yang terakhir di pameran ini. Ini letaknya memang di penghujung pameran ini. Instalasi ini berjudul Accumulation, Searching for the Destination. Jadi tadi kita sudah lihat Uncertain Journey, kita lihat Where Are We Going. Nah, sekarang Searching for the Destination. Kita bisa lihat ada ratusan koper yang tergantung dari langit-langit menggunakan tali-tali merah ini. Ini ada sekitar 400 koper di sini, dan kalau kita lihat ada beberapa koper yang bergerak-gerak. Di situ ada motor di dalamnya. Karya ini lagi-lagi membahas soal perjalanan dan pertanyaan beliau, pencarian beliau akan akhir dari perjalanan hidup kita. Kalau simbol perahu bagi Shiota-san adalah tentang perjalanan, tentang pergerakan, koper adalah mediator di antara diri kita dengan perahu tersebut. Jadi
Inspirasi karya ini sendiri datang ketika beliau pergi ke satu pasar loak di Jerman. Di situ beliau beli satu koper dan di dalamnya dia menemukan secarik surat kabar dari tahun 1947. Nah, di situ beliau mungkin merasa seperti excited ya, kayak wah, saya menemukan di dalam koper tua ini ada memori atau cerita hidup dari orang asing yang saya nggak pernah tahu dan nggak pernah kenal sebelumnya. Ada apa gitu di dalam koper-koper lainnya. Nah, semenjak saat itu beliau mulai mengumpulkan koper-koper ini. Nah, instalasi ini sengaja disusun sedemikian rupa untuk menggambarkan alur dan pergerakan perjalanan itu sampai akhir nanti gitu.